Pria itu menatap ke depan dan dengan cepat menyelam ke dalam air. Ia menahan napas dan tidak berani bergerak sama sekali. Kemudian kaki raksasa itu melangkah turun dengan cepat, membuat kambing itu ketakutan dan berlari. Tapi ia ditangkap oleh tangan besar di detik berikutnya. Pria itu hanya bisa melihat semuanya dengan kaget tanpa bersuara. Rekan yang tidak jauh itu menghela napas lega dan berbalik. Ketika ia penasaran dan mengintip, monster besar itu tiba-tiba muncul di depannya. Sebelum ia bereaksi, raksasa di depannya seperti mencium baunya. Melihat ini, pria itu dengan cepat menghindar dan bersembunyi. Tapi raksasa itu sudah datang dengan kecepatan tinggi. Saat pohon itu tumbang, pria itu ketakutan oleh pemandangan ini dan termundur. Pria itu melihat betapa besarnya raksasa itu. Ia pun ingin melarikan diri. Raksasa itu sama sekali tidak panik ketika melihat ini, dan ia mengejar pria itu hanya beberapa langkah. Setelah berhasil menampar, pria itu berhenti bergerak. Melihat ini, raksasa itu segera mendekat dan mencium makhluk aneh itu. Tapi tepat ketika ia meraih pria itu dan hendak pergi, kapten di samping tiba-tiba bergegas menghunus pedang tajam dan menusuk pergelangan kaki raksasa itu. Raksasa itu menendang ke belakang dengan kesakitan dan sang kapten juga tertangkap. Menyaksikan rekan satu timnya jatuh ke tangan musuh satu demi satu, pria itu tidak berdaya, hanya bisa melihat rekan-rekannya dikemas oleh raksasa itu dan berjalan semakin jauh. Melihat hal itu, pria itu segera berdiri dan mengikutinya di belakang, berniat mencari waktu yang tepat untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Akhirnya ia tiba di sarang raksasa itu. Ketika pria itu menyelinap masuk, ia tiba-tiba menemukan bahwa ada kerumunan orang di depannya, seolah-olah sesuatu yang besar sedang terjadi. Melihat raksasa itu perlahan mendekat, pada saat kritis pria itu bersembunyi di balik pintu kayu dan melarikan diri. Ketika ia melewatinya dan tiba di tempat lain, ia sangat terkejut oleh pemandangan di depannya. Pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba datang. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera mengikuti suara itu dan menyelinap masuk lagi. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, ia akhirnya menemukan rekannya. Saat itu, ia hanya bisa menyelamatkan rekannya yang hendak dijadikan makanan terlebih dahulu untuk membalikan keadaan. Tanpa diduga, raksasa itu berbalik saat itu juga. Di saat kritis, ia harus menyerahkan pisau kepada pria itu dan mundur terlebih dahulu. Raksasa itu mengambil tusuk dan memasukkan ke makanan satu persatu, lalu membawa piring itu ke dalam oven. Melihat rekannya dalam bahaya dan hampir mati, ia tidak ragu-ragu dan segera memanjat tali untuk menyelamatkannya. Saat itu, pria itu mengambil resiko besar di setiap langkahnya. Jika ia tidak hati-hati, ia akan menjadi orang mati di bawah pisau. Raksasa mengulurkan tangannya ke rekan pria itu, berniat untuk membelahnya. Di saat kritis, pria itu mengambil belati dan melompat turun dengan tegas. Ia berhasil mengenai sasaran. Melihat raksasa itu berjuang kesakitan, rekan di sampingnya juga mengambil belati untuk membelah lubang itu dan melarikan diri dengan cepat. Karena mengira tidak cocok untuk berlama-lama di sini, mereka tidak berani ragu dan melarikan diri dari pintu keluar. Namun yang tidak diduga oleh mereka adalah raksasa itu sudah menyiapkan pasukan berat untuk menjaga tempat ini. Melihat rencana itu tidak dapat dilanjutkan, pria di samping tiba-tiba memikirkan ide yang buruk. Mereka mengambil sarang lebah besar dari kejauhan, lalu membuka helm raksasa itu dan memasangnya untuk menutupinya lagi. Kemudian yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang keberhasilan rencana itu, dan semua ini sesuai dengan yang diharapkan mereka. Raksasa itu langsung terbangun oleh lebah itu. Saat rasa sakitnya berangsur-angsur meningkat, raksasa itu tidak punya pilihan selain